Ini benar-benar lucu. Shangzun, 500 tahun lalu benar-benar demi mencari seorang bidadari menangis di luar tempat tinggalnya. Apa yang aku bilang tak ada yang palsu. Waktu itu aku pakai mata langit melihatnya jelas. Oh ya, aku kasih tahu kamu waktu itu Shangzun. Bidadari baik. Kalau kamu santai sampai mengintip rahasia para dewa buat isi waktu, maka aku suruh kamu turun ke dunia alami cobaan biar lebih banyak pengalaman. Shangzun, kamu balas dendam pribadi. Kehidupan sebelumnya, keluarga Bai yang kaya tertipu oleh Bai Shinya si anak palsu. Keluarga hancur, nyawa melayang Bai Ziwei yang asli sebelum mati bersumpah pada langit minta bantuan. Kali ini, kamu harus bantu keluarga Bai bongkar jati diri Bai Shinya, ubah nasib, baru bisa kembali ke dunia dewa. Nanti setelah sampai rumah, sapa orang tua dulu, harus sopan. Sudah tahu kan? Aku leluhur terkuat di dunia abadi. Nomor 1 dalam kekuatan harus bantu keluarga sial ini ubah nasib mereka. Baru saja aku bicara panjang lebar, kamu ingat semua tidak? Dan lagi, adikmu memang diadopsi. Tapi sejak kecil hidup mewah, jangan pernah sakiti dia, paham? Aku sakiti dia, justru dia sering sakiti aku. Kayaknya kakak sial ini sudah dicuci otak baisinya. Aneh. Padahal Bai Ziwei tak bicara. Kenapa aku dengar dia bicara terus? Baik kakak, aku pasti tak akan ganggu adik. Bagus kalau kamu tahu. Untung kamu masih sopan. Keluarga ini dibodohi si gadis palsu. Ditipu habis-habisan. Sudah dijual, malah bantu baisinya hitung uang. Aku harus pakai cara apa agar kalian tahu baisinya? Sebenarnya dia wanita jahat yang mau hancurkan keluarga kalian. Apa? Kau mau seluruh keluargaku mati? Kakak, kenapa denganmu? Gak apa-apa. Mungkin aku tidurku kurang semalam. Kurang tidur gimana si gadis palsu itu tahu? Mau bawa aku pulang? Dia nangis, ribut, bahkan ancam bunuh diri. Semua keluarga begadang menemaninya. Gimana dia tahu apa yang terjadi semalam? Bagus sekali ya, ada mentalitas. Adikku ini memang terbiasa hidup susah. Sampai roti kukus pun dianggap harta. Apa enaknya roti kukus itu? Makanan di rumah sudah siap. Mau makan apa saja ada. Roti kukus sisa ini lebih baik segera buang. Baik kakak, aku buang setelah turun. Biar aku yang buang. Nanti kalau macet, bisa 7-8 jam. Kalau lapar gimana? Macet? Dari panti asuhan ke rumah Bai. Cuma 30 menit. Mana mungkin macet 7-8 jam. Itu konyol sekali. Tuan muda, ada masalah. Macet di depan, dan sepertinya total macet. Apa maksudmu? Benar-benar macet? Berapa lama lagi macetnya? Petugas kirim SMS ke aku. Katanya ada jalan ambruk di depan. Macet minimal 7-8 jam lagi. Tebakan benar. Apa Bai Ziwei benar tahu masa depan? Bu Liu pasti sudah siapin makanan. Nanti naik ke atas ya. Makan dulu. Selesai makan baru kemas barang. Siap kakak. Masih mikir makan. Hari ini kamu nggak sempat makan. Baisinya juga bikin drama. Aksi mau lompat dari gedung. Dia nunggu kamu. Apa maksudmu? Kakak, kenapa kamu? Aku nggak bilang apa-apa. Ziwei bilang Sinya mau lompat. Nggak mungkin. Tapi soal macet tadi, semua dia tebak benar. Tuan muda, ada masalah. Tuan muda, ada masalah. Nona Shinya, dia mau lompat. Apa? Jangan mendekat. Aku benar-benar akan lompat. Ayah, ibu, aku bukan anak kandung kalian. Aku malu tinggal di rumah ini. Tak bisa lanjut di sini. Nanti kalian cukup sayangi kakak saja. Anggap dia satu-satunya anak. Shinya, meski kakakmu pulang, kami tetap paling sayang kamu. Ayah, ibu. Aku sudah bawa Ziwei pulang. Ayah, ibu, halo. Kalian sedang apa? Yang Q, akhirnya kamu pulang. Adikmu ngambek mau lompat dari atas. Cepat pujuk dia baik-baik. Ternyata Ziwei benar lagi. Sinya beneran mau lompat. Baisinya memang suka drama. Dia bikin ribut begini. Mana mungkin ayah ibu Bai terima aku. Aneh. Siapa bicara?
Sinya cepat turun. Tahu kakak pulang hari ini. Masih saja bikin ulah di sini. Seperti apa jadinya? Yang Sinya cuma belum bisa terima. Sedikit emosi itu wajar. Kenapa kamu bicara begitu padanya? Benar-benar keluarga baik, bisa-bisanya tertipu trik murahan begini sampai kelabakan. Orang baik maksudmu kami. Ayah, ibu, kenapa kalian menatapku? Adik lagi mau lompat. Ayah, ibu, tolong jangan urus aku lagi. Aku benar-benar akan lompat. Lompat saja. Lompat pun gak bakal mati. Kamu kan sayang nyawa. Pasti sudah siapin matras di bawah. Ternyata sudah pasang matras. Kupikir biasanya Sinya suntik saja takut. Kok hari ini berani lompat? Matras. Itu kata Ziwei. Beneran. Baik Sinya, ngapain sih kamu? Cepat turun. Kakak, aku nggak bercanda. Yan Kiwa, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kalau dia benar-benar lompat? Kalian nggak dengar apa kata hati Ziwei? Dia sudah siapkan matrasnya. Bagaimana kalau itu sungguhan Sinya? Jangan lompat. Jangan dekati aku. Aku benar-benar lompat. Jangan. Yang Kiwa, kamu ngapain? Kalau adikmu kenapa-kenapa, aku juga nggak mau hidup. Apa yang bisa terjadi? Takut jatuh sendiri. Baisinya sudah pasang 2 lapis matras penyelamat. Barusan aku dengar suara hati Ziwei ya. Kamu juga dengar? Sepertinya kita semua bisa dengar suara hati Ziwei. Jadi yang dia bilang, Semua benar. Tuan, Nyonya, untung ada matras di bawah yang nangkap nasinya. Dia nggak luka. Tak disangka, ucapan Ziwei jadi kenyataan. ternyata Sinya benar-benar berpura-pura di depan kita. Tuan, Nyonya, sekarang bagaimana? Perlu bawa nonasinya ke rumah sakit? Bukankah tadi bilang sudah tak apa-apa? Kenapa masih ke rumah sakit? Apa orang tua ini berubah? Bukankah biasanya buru-buru bawa bayinya ke RS lalu tinggalkan aku sendiri di rumah? Ini salahku. Karena ulah Sinya, aku sama sekali tak peduli Ziwei. Ziwei, senang kamu pulang. Kamu pasti lapar. Ayo makan. Iya. Ayo kita makan. Ayo makan yuk. Ayo. Ziwei ya, tadi adikmu ngambek. Kamu pasti kaget ya? Tenang saja. Aku dan ayahmu pasti akan mendidiknya baik-baik. Benar Ziwei. Anak ini jadi manja gara-gara kami. Jangan terlalu pikirkan dia. Tenang saja ayah ibu, aku paham. Adik hanya belum bisa terima. Dia bukan anak kandung ayah dan ibu, makanya begitu. Aku tak akan salahkan dia. Kamu memang anak baik. Ayah, ibu, maaf. Aku tak seharusnya ngambek. Sampai kakak terlambat pulang. Baru saja bangun, langsung ke sini minta maaf ke kakak. Baru bangun, langsung ke sini minta maaf ke kakak. Bukannya kamu koma? Kenapa ke sini? Pulang saja, istirahatlah. Kakak sulung, aku baik-baik saja. Aku cuma mau datang, dekatkan diri sama kakak. Dekatkan diri gimana? Menurutku kamu ini seperti musang pura-pura baik ke ayam. Niatnya nggak baik. Kenapa kamu benci banget sama Sinya? Kok besar banget sih? Memang Sinya agak manja, tapi dia sebenarnya baik. Ziwei, Sinya sudah sadar salahnya. Maafkan dia ya kali ini. Kedepannya, kalian berdua jadi saudara baik. Iya kakak. Ini khusus aku minta Bibi Liu buatkan sarang burung untukmu. Coba deh. Sarang burung ini khusus buat aku. Menurutku ini lebih mirip obat pencahar khusus buat aku ya. Apa? Obat pencahar. Sinya tumbuh besar di depan kita. Bagaimanapun, dia tak akan meracuni kakaknya sendiri kan? Karena adik yang buat khusus untukku, pasti ini bagus. Lebih baik adik yang minum. Tidak. Ini khusus aku suruh orang buat untukmu. Bagaimana aku bisa minum? Kenapa adik panik? Jangan-jangan sarang burung ini beracun? Kakak, apa maksudmu dengan itu? Mana mungkin aku meracunimu? Ziwei, kamu ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain adik. Aku cuma merasa aku tumbuh di panti asuhan. Nggak biasa minum beginian.
Mau kamu yang minum. Biar nggak mubazir. Kamu, Rasa obat pencahar ini lebih baik kamu coba sendiri. ayah, ibu, aku. Sepertinya sarang burung ini benar-benar sudah dicampur obat. Bagaimana mungkin Shinya lakukan ini? Tidak bisa. Ziwei tak boleh dirugikan. Shinya harus hormat pada kakaknya. Harus begitu. Ziwei, Hey, karena kamu sudah pulang, kami putuskan beberapa hari ini untukmu mengadakan pesta pengakuan keluarga. Bagaimana menurutmu? pesta pengakuan keluarga untuk aneh. Apa ayah ibu berubah ya? Kenapa begitu cepat langsung buatkan pestaku? Mereka tak pikirkan perasaan Baishinya. Ziwei, kamu putri sulung keluarga Bai, tak perlu peduli yang lain. Kita mau semua orang tahu posisimu di keluarga Bai. Terima kasih ayah ibu. Terima kasih untuk apa? Kita semua satu keluarga. Jangan khawatir, pesta pengakuan ini ayah pasti bantu kamu adakan akan meriah. Aku takkan biarkan pestamu berjalan semudah itu. Aku satu-satunya putri baik. Ziwei, semua ini aku dan ayah. Pilih dengan saksama. Lihat, ada yang kamu suka. Kapan beli perhiasan sebanyak ini? Semua ini buat kakak. Kakak bisa pulang. Ini kabar bahagia untuk keluarga Bai. Pesta pengakuan keluarga. Aku harus rayakan dengan megah. Terima kasih mama. Kamu anak baik. Semuanya bagus. Hanya terlalu sopan. Kita satu keluarga. Tak perlu terima kasih. Bai Jiwei, kalau bukan karena kamu pulang, semua barang ini milikku. Oh iya kak, aku punya gaun pesta khusus, pas banget buatmu. Tunggu sebentar, biar aku ambil buat dicoba. Tak usah, aku. Bawain aku gaun pesta. Kamu bercanda? Baishinya itu wanita. Pasti ada maksud buruk lagi. Kak, coba deh. Gaun ini cocok banget buat kamu. Makasih. Itu Baishinya. Sengaja beli gaun high-end palsu. Biar aku pakai barang palsu dan dipermalukan di pesta pengakuan. Dia benar-benar licik. Ayo. Beneran palsu ya? Gaun ini. Aku simpan dulu untuk kakakmu. Kamu juga cepat siap-siap. Itu gaun yang akan kamu pakai di pesta pengakuan, kan? Tunggu saja Bai Jiwei, tunggu sampai di pesta. Saat semua tahu gaunmu palsu, lihat saja, kamu bakal malu. Pesta pengakuan keluarga Bai benar-benar mewah. Tentu saja. Kali ini, keluarga Bai undang semua orang penting. Semua datang. Putra mahkota keluarga lu juga akan hadir. Serius? Keluarga Bai benar-benar peduli dengan putri yang baru ditemukan ini. Meski baru ditemukan, dia anak kandung keluarga Bai. Tapi Baishinya dibesarkan dengan kemewahan. Dia putri keluarga Bai. Benar-benar auranya itu jelas putri kaya. Tak disangka ternyata tertukar saat bayi. Tertukar, lalu kenapa? Katanya, putri asli keluarga Bai sejak kecil tumbuh di panti asuhan. Tak kenal dunia luar. Mungkin cuma anak kecil saja. Shinya, semua orang memuji kamu. Bai Jiwei itu anak yatim dari panti asuhan. Mana layak dibandingkan dengan aku. Tunggu dia pakai gaun tiruan yang aku siapkan. Gaun tiruan. Nanti semua orang tahu siapa putri Bai yang asli. Benar. Anak panti asuhan itu kenapa bisa dibandingkan denganmu? Orang tuamu bahkan buat pesta pengakuan untuk dia. Mereka pasti buta. Tunggu Bai Jiwei malu di acara penting ini. Saya ingin lihat bagaimana mereka masih membelanya. Lihat cepat, Nona Bai datang. Wow, inilah putri asli keluarga Bai. Cantik banget. Tak tahu berapa kali lebih cantik dari baisinya. Iya. Dan bajunya sepertinya koleksi baru MRD tahun ini. Keluarga Bai benar-benar memanjakan putrinya. Shinya, bukankah kamu bilang dia pakai gaun KW yang kamu kasih? Sudah, jangan bicara lagi. Pasti Bai Jiwei sengaja ganti gaun lain. Semua hadirin, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di pesta pengakuan keluarga Bai. Pasti semua tahu keluarga Bai telah menemukan putri kandung yang lama hilang.
Ziwei meski tumbuh di panti asuhan, dia tetap permata sejati keluarga Bai. Semoga kedepannya mohon dukungan semua. Baiklah, pesta resmi dimulai. Kakak, kenapa tidak pakai gaun yang kuberikan? Kamu tidak suka? Bukan begitu. Mama, apa aku salah? Apa maksudmu? Kakak tidak mau pakai gaun yang kuberi dia. Cuma pura-pura polos kan. Semua bisa begitu. Bukan adik. Aku suka gaun darimu. Aku cuma sayang pakai. Shinya, jangan nakal. Gaun yang kau beri kakakmu menurutku kurang cocok. Jadi aku ganti. Apa sebenarnya Bai Jiwei bilang ke Mama? Kok Mama selalu bela dia? Kenapa begitu mendukung dia? Tunggu aku kalahkan Lu Chensen. Keluarga Bai harus ikut aku. Semua harus patuh padaku. Kakak, bukankah kamu bilang Lu Chensen akan datang? Kenapa dia belum datang? Aku juga nggak tahu. Asistennya cuma bilang dia akan datang. Tapi dia sibuk banget biasanya. Nggak datang juga wajar. Lu Chensen nggak datang. Gimana bisa? Baisinya masih mau goda dia. Apa? Isinya mau goda Chensen. Lihat cepat, itu putra mahkota keluarga Lu. Memang pantas jadi putra mahkota keluarga Lu. Wajah dan auranya luar biasa. Orang biasa tak bisa menyainginya. Andai bisa menikah dengan Tuan Muda Lu? Jangan mimpi. Dia terkenal dingin. Selama ini tak pernah ada wanita di dekatnya. Pria ini Adalah Lu Chensen yang ingin didekati Baisinya. Baisinya memang ingin memikat Lu Chensen. Siapa yang bicara? Kupikir kau tak akan datang. Ini adikku, Bai Ziwei. Halo, namaku Ziwei. Pria ini benar-benar tidak sopan. Aku sudah menyapanya. Tapi dia tidak bicara sama sekali. Dari atas sampai bawah, hanya wajahnya yang lumayan. Kalau dia bukan bos, dia bisa jadi model pria. Bro, kenapa kamu? Chensen itu pewaris keluarga Lu. Kamu harus lebih sopan padanya. Jelas dia yang cuekin aku kan. Aku nggak pernah nggak hormat padanya. Masa aku harus membungkuk padanya? Lucu juga. Ternyata aku bisa dengar isi hatinya. Ziwei, kamu haus. Minum jus dulu. Kak, aku nggak mau. Chensen Ge, lama nggak ketemu. Sudah datang. Baisinya mau goda Lu Chensen. Pasti ada obat di minuman ini. Chensen, setauku kamu nggak suka minum jenis ini. Biar aku yang minum. Kak, ini... Oh, begitu. Sudah lama dengar Lu Chensen tak suka wanita. Jadi dia dan kakakku... Tidak perlu. Kamu salah ingat. Ternyata dia minum. Sial banget. Bakal dipaksa baisinya. Kak Chensen, aku bantu kamu naik ke atas. Tak perlu. Aku hantar dia ke kamar. Aku ikut. Lindungi banget. Kayaknya kakakku dan Lu Chensen bener-bener... Kamu antar aku ke kamar. Kakak, aku temani kamu. Bantu Lu Xiao naik ke atas untuk istirahat. Sinya, kamu tetap di sini urus tamu. Kakak, aku ke toilet dulu. Segera kembali. Sudahlah, ada Ziwei di sini. Harusnya aman saja. Shinya, bukankah kamu antar Lu Chensen ke kamar? Baru saja aku lihat dia masuk kamar dengan seorang wanita dan itu bukan kamu. Jangan bahas itu. Tak tahu lagi trik apa yang dipakai Bai Ziwei. Sampai-sampai Chensen memaksa dia yang antar. Sekarang gimana? Itu kan obat yang susah kita dapatkan. Jangan sampai Bai Ziwei yang dapat. Tentu aku tahu tak boleh biarkan dia lolos begitu saja. Dapat. Nanti kita bilang saat pulang, kita lihat sendiri obat ini jatuh dari tas Bai Ziwei. Nanti semua orang akan pikir Bai Ziwei mau menjebak Tuan Muda Lu untuk naik derajat. Sekarang dia pasti diusir dari keluarga Bai. Ayah, ibu, ada masalah. Aku lihat obat ini jatuh dari kakak. Obat ini jatuh dari kakak. Waktu itu masih pegang Lu Xiao. Pasti dia diam-diam menaruh obat buat Lu Xiao. Apa yang harus dilakukan? Bai Ziwei berani kasih obat ke Tuan Muda.
Benar-benar nggak tahu diri. Anak kampung, baru pulang, sudah mau jadi orang besar. Betul. Acara pengakuan keluarga ini, keluarga Bay benar-benar malu. Sinya, jangan asal bicara. Kakakmu bukan orang seperti itu. Jangan asal menebak. Shinya tidak asal bicara. Aku juga lihat. Kakak bilang dia antar Tuan Lu ke kamar untuk istirahat, tapi lama sekali belum kembali. Pasti ada niat buruk. Shinya, jangan bicara sembarangan. Kakakmu bukan orang seperti itu. Paman, Tante. Kalau mau buktikan Nona Ziwei tidak bersalah, bagaimana kalau kita naik bersama? Benar tidaknya dia coba goda Tuan Lu? Iya, ayo naik. Naik saja biar tahu. Ayo, Pelan-pelan. Orangnya kelihatan kurus. Kenapa berat banget? Capek banget. Aku mau turun minum dulu. Kamu yang kasih aku obat. Kamu gila ya? Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus kasih kamu obat? Putri keluarga baik, kelihatannya polos. Itu semua pura-pura. Aku peringatkan kamu, kalau kamu dekati aku lagi, aku tak akan diam saja. Mau apa kamu ke aku? Berani remehkan aku. Gawat. Kenapa kekuatan gak bisa dipakai? Bukankah kamu bilang mau kasih aku pelajaran? Kalau saja kekuatanku tidak hilang, aku sendiri bisa kalahin 100 orang sepertimu. Bai Ziwei ini ternyata banyak rahasia. Ini ruangannya. Aku lihat sendiri Bai Jiwei menopang Lu Shao yang pingsan masuk ke kamar ini. Ayah, ibu, kalian dengar tidak? Kakak memang di sini mau goda Shenzhen. Ayo kita masuk dan lihat badan kakak. Apa yang kamu lakukan? Shenzhen memang diberi obat. Ziwei juga ada di dalam. Mungkin saja benar-benar terjadi sesuatu. Masalah ini pasti ada hal tersembunyi. Di sini biar aku dan orang tua yang urus. Bayang Q ini kenapa lagi-lagi ganggu urusanku? Aku mengerti kakak. Aku hanya tak mau keluarga baik karena perbuatan kakak ikut kena imbas. Maaf. Aku tak seharusnya menghalangi hal baik kakak. Shinya, sudah jangan bicara lagi. Shinya, jangan menuduh kakak sembarangan. Paman, Bibi. Kalian terlalu pilih kasih. Kakak membela Bai Ziwei saja cukup. Kenapa kalian juga membela dia? Orang-orang jadi pikir keluarga Bai sengaja menyuruh putrinya goda Tuan Lu. Iya. Benar. Cukup. Bai Jiwei, berani sekali, berani-beraninya kasih obat ke Tuan Lu kamu. Bukannya kamu bilang Bai Ziwei goda Tuan Lu, kok malah jadi kebalik? Kelihatannya justru Tuan Lu yang maksa Nona Bai, ya. Kakak, orang ini aneh. Aku sudah antar dia. Dia malah tak mau aku pergi. Dia bilang akan buat aku susah. Shenzhen, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cuman agak pusing. Bai Jiwei, kamu berani juga. Untung kita cepat datang. Kalau tidak, keluarga kita bisa kena masalah gara-gara kamu. Ziwei, apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga nggak tahu. Lu Jensen, kamu nggak kuat minum ya? Nggak nyangka dia ternyata langsung tumbang setelah segelas. Kamu mau kasih obat ke Jensen. Aku lihat sendiri, obat ini jatuh dari tasmu. Bai Jiwei, kamu gila mau nikah sama orang kaya. Berani-beraninya kasih obat ke Tuan Lu. Pakai cara murahan begini. Kamu bilang ini obat, ya ini obat. Aku bisa bilang ini deterjen. Kamu bohong. Ini memang obat perangsang. Kamu mau kasih obat ke Jensen. Kenapa kamu tahu sedetail itu? Apa maksudmu? Kamu lihat sendiri? Jangan pura-pura bodoh, Bai Jiwei. Aku dan Shinya sama-sama lihat kamu bantu Lu Shao masuk ke kamar. Memang aku bantu dia masuk, tapi dia sendiri yang minta. Itu bukan urusanku. Awalnya kakakku yang mau bantu. Mana aku tahu dia tiba-tiba berubah pikiran memaksa aku bantu. Aku bahkan bilang, mungkin dia salah minum obat dan mau ganggu aku. Kamu dengar apa kata Nona Bai? Katanya Tuan Lu mau melecehkannya. Itu obat yang dia minum sendiri. Mana mungkin. Tuan Lu kan tidak suka wanita, kan? Tapi juga bisa saja. Barusan memang Tuan Lu menindih Nona Bai. Saat seperti ini, sulit dijelaskan dengan jelas. Tentu saja harus bikin suasana kacau, bikin masalah makin besar. Seret juga pangeran keluarga lu ini ke masalah ini. Nanti
Demi reputasinya, dia pasti akan selidiki semuanya. Ziwei, kamu pikir semuanya semudah itu. Tapi dengan sifat Jensen, kamu menuduh dia salah. Dia pasti akan balas dendam. Dia malah mau manfaatkan aku untuk bersihkan namanya. Benar-benar licik dia. Aku nggak suka minum obat sendiri. Hari ini aku minum alkohol, diberi oleh Nona Baisinya. Nona Shinya. Mau jelaskan? Kalau tidak, aku jadi tersangka pelecehan. Ini Minuman itu dari baisinya untuk Tuan Lu. Jadi semua ini baisinya yang atur sendiri. Situasinya agak rumit. Sebenarnya apa yang terjadi? Urusanku mau rumit atau tidak, bukan urusan kalian untuk dianalisis. Ini urusan pribadi Tuan Muda. Memang benar. Aku pamit dulu. Kalau nanti Tuan Muda marah, kita semua tak bisa lari. Cepat pergi! Yang kasih aku minum adalah baisinya. Soal dia ngaku atau tidak, apakah dia yang racun, tergantung kalian selidiki. Paman, Bibi, saya pamit. Baisinya, berlutut sekarang. ayah, ibu, aku Kamu tak dengar kata ayah. Berlutut. Baisinya, kenapa kamu terus-menerus menjebak kakakmu? Berkali-kali kamu fitnah dia. Bu, aku tidak. Aku benar-benar cuma lihat obat itu jatuh dari kakak, makanya aku, Sampai saat ini, kamu masih belum sadar. ayah, ibu, maaf. Mungkin aku salah lihat. Aku cuma tak mau keluarga kita terpengaruh. Maaf. Tangisan baisinya memang sangat meyakinkan. Ayah, ibu pasti sangat sedih. Langsung luluh bilang, tak apa, sadar salah, perbaiki, masih anak baik. Selama ini kami sudah mendidikmu baik-baik. Kenapa kamu jadi orang sejahat ini? Sudah cukup. Untuk saat ini kami tak bisa urus kamu lagi. Sekarang kamu pindah keluar. Renungkan diri baik-baik. Ayah, ibu, sudah berubah sifat. Kenapa bela aku begini? Aku agak nggak biasa. Ayo pergi. Bai Jiwei, tunggu saja kau. Keluarga Bai ini cuma boleh ada satu anak perempuan aku. Bai Jiwei. Kakak kedua, cepat pulanglah. Ayah, ibu sudah tak mau aku lagi. Ayah, ibu, aku pulang. Yanzo, kenapa kamu pulang? Kalau aku nggak pulang, sinya kalian pasti akan cari aku pulang. Gadis liar ini sudah diusir dari rumah. Ini kakak keduaku yang polos itu. Siapa yang kamu bilang bodoh? Aku nggak ngomong apa-apa. Tadi kamu jelas? Yanzo, jangan berulah. Ziwei itu adik kandungmu. Aku nggak mau akui gadis liar nggak tahu aturan ini sebagai adik. Bai Yanzo. Sekarang kamu hebat ya? Bahkan keluargamu sendiri kamu nggak akui juga? Terserah aku. Aku cuma punya sinya sebagai adik. Yanzo, jangan ribut sama Paman dan Bibi. Bicara baik-baik saja. Urusan keluarga kami, bukan urusanmu bicara. Sikap buruk apa itu? Kakak runcing ini lembut dan cantik. Kenapa dia suka kakak keduaku? Orang bodoh begini. Runcing suka aku. Harusnya tidak begitu. Kenapa aku tidak tahu? Dan Joska Yanju. Kakak kedua, akhirnya kamu pulang. Ayah, ibu, mereka mau usir aku. Ayah, sinya sudah tinggal bareng kita belasan tahun. Mana bisa langsung usir dia? Sudah kuduga baisinya nggak akan pergi dari keluarga Bai. Ternyata mereka bawa kakak kedua yang polos ini pulang buat jadi penyelamat. Kamu bertahun-tahun di luar negeri, nggak tahu soal baisinya. Ibu, sinya itu adik yang aku besarkan. Aku nggak percaya dia jahat. Kalian pasti semua sudah terpengaruh oleh gadis liar ini. Yanzo, biar aku saja yang pergi. Rumah ini cukup ada kakak di sini. Dia tumbuh di panti asuhan. Mana pantas dibandingkan dengan Shinya yang kami besarkan di keluarga Bai. Lagi pula Shinya pernah selamatkan aku. Bagaimanapun juga, kalian tak boleh perlakukan dia begitu. Artis top ini otaknya lebih kecil dari biji wijen. Orang yang selamatkan kamu bukan baisinya, tapi runcing. Kasihan runcing. Dia rela korbankan diri demi kakak kedua, tapi tiap hari diperlakukan seperti budak olehnya. Bai Chuwei, apa yang kamu bilang? Aku nggak bilang apa-apa, tapi apel ini manis banget. Kakak mau coba? Aneh. Padahal dia nggak bicara. Kenapa aku tetap dengar suara Bai Ziwei? Jangan-jangan yang ku dengar itu suara hati dia, Nek.
Yanzu, kamu juga bisa dengar suara hati Ziwei. Kalian juga bisa dengar. Iya, ini memang agak aneh. Tapi kami dan kakakmu semua bisa dengar suara hati Jiwei. Tapi dia bilang Ruanqing yang selamatkan dia. Itu nggak mungkin. Waktu aku diselamatkan, aku jelas dengar suara Shinya. Saat itu kamu sedang pingsan. Bagaimana bisa yakin Shinya yang selamatkanmu? Benar. Gimana kalau coba ingat lagi? Gadis yang menyelamatkanmu dulu, ada ciri lain? Saat itu aku tak ingat detailnya. Ayah, ibu ngobrol apa? Bai Chuwei, kau mau bikin aku kaget? Tak berbuat salah. Tak takut hantu datang. Apa? Kakak Ruanqing cari kamu. Cepat pergi. Ziwei, aku dan ayahmu sekarang curiga yang menyelamatkan Yanzo dulu, bukan Baisinya. Menurutmu gimana? Astaga, ibu mulai sadar nih. Yang selamatkan kakak kedua, tentu bukan Baishinya. Di bahu gadis yang selamatkan kakak kedua, ada tanda lahir bentuk bulan sabit. Ayah, ibu, tenang saja biar aku yang urus. Oke. Si Baijuwei tiba-tiba bawa Ruanqing kemana ya? Lama nggak balik. Ayah, ibu, Ruanqing gaun ini cocok banget buat kamu. iya kan, aku juga setuju Kak Ruanqing. Kamu lebih cantik dari banyak artis. Bagus banget. Bener kan Yanzo? Yanzo, Iya. Kakak kedua saya sudah bengong ya. Yanzo, kamu pikir baju ini jelek ya? Kalau jelek aku ganti. Oke, bagus kok. Apa Aku bilang bagus, sangat bagus. Kakak kedua, bukan cuma bajunya yang bagus. Kamu nggak merasa perhiasan yang kupilih buat Kak Ruanqing tanda lahirnya juga cantik kan? ada orang Kakak kedua. Ada orang nggak? Tolong. Kakak kedua. Lihat baik-baik Kak. Lihat siapa penyelamatmu sebenarnya. Kamu, penyelamatku. Kamu lagi. Kakak kedua, apa maksudmu? Pergi. Baru aku tahu. Kamu bohongi aku bertahun-tahun. Yang menyelamatkanku waktu itu. Jelas-jelas adalah Ruanqing. Kakak kedua, kamu salah orang. Aku yang menyelamatkanmu. Pahlawan penyelamat apa? Kamu cuma di tepi sungai. Pura-pura teriak minta tolong. Sampai merasa diri jadi penyelamat. Selain itu, piala kakak kedua dulu. Kamu sengaja buang. Baisinya, yang menarikku naik waktu itu, di bahu kiri. Ada tanda lahir bentuk bulan sabit. Aku ingat jelas. Kamu masih mau bohongi aku. Kakak kedua, tanda lahir ini. Aku juga punya. Kakak kedua, tanda lahir ini. Aku juga punya. Orang yang menyelamatkanmu itu aku. Sinya, aku yakin kamu tidak punya tanda lahir. Mama, kenapa kamu lupa tanda lahirku? Tanda lahir bulan sabit ini. Aku punya sejak kecil. tapi kami benar-benar lupa. Papa, itu karena kamu tak peduli padaku, kakak. Kamu lupa. Aku tak pernah potong rambut pendek. Karena menurutku tanda lahir ini jelek. Aku tak mau tunjukkan. Seingatku, Sinya memang tak pernah rambut pendek. Sinya juga punya tanda lahir. Apa tanda lahir Ruanqing hanya kebetulan? Karena waktu itu yang kudengar memang suara Sinya. Baisinya ini memang pintar ngarang. Si bodoh ini kakak kedua, lagi-lagi dipermainkan dia. Untung aku sudah siap sebelumnya. Lihat saja, aku akan bongkar wanita jahat ini. Jangan dong adik, biar aku lihat. Kebetulan banget. Kamu juga punya tanda lahir bulan sabit. Kebetulan apanya? Aku memang sudah punya dari dulu. By the way, apa yang kamu lakukan? Aduh adikku, tanda lahirmu unik banget. Kok bisa begitu? Tanda lahir bisa luntur ya? Tanda lahir palsu yang digambar. Masih berani pura-pura di depanku. Baisinya, kamu masih mau bohongi aku? Kakak kedua, kenapa kamu nggak percaya aku? Aku adikmu. Kalau kamu benar-benar anggap dirimu adikku, apa kamu bisa menikmati kebaikan yang bukan hakmu 5 tahun ini? Apa kamu pakai prestasi yang bukan milikmu buat minta apapun dariku? Aku nggak begitu. Cukup. Semua gara-gara kamu. Aku jadi abaikan Ruanqing selama ini. Mulai hari ini, kamu bukan adikku lagi. Keluarga Bai tak punya penipu sepertimu. Kenapa kamu yakin tanda lahir Ruanqing itu asli? Ruanqing sudah bersamamu bertahun-tahun. Hanya demi tidur denganmu. Tamparan ini untuk menghina Ruanqing juga memutus hubungan saudara kita.
Mulai sekarang kita putus. Maaf Ruanqing, ini salahku. Kamu menderita bertahun-tahun karena aku. Tidak selama ada kamu. Aku tak merasa menderita. Sepertinya kakak kedua saya juga nggak sebodoh itu. Bai Jiwei, kamu lagi sialan. Bai Jiwei. Dan semua anggota keluarga Bai, jangan harap hidup tenang. Ayo pergi duduk. Lihat pasar saham akhir-akhir ini. Makan ini sudah dikupas. Ayah, ibu, aku pulang. Yanceng libur musim panas ya? Kenapa pulang cepat? Aku selesai ambil SKS lebih awal, jadi langsung pulang. Ambil SKS sendiri, kamu rajin banget ya menurutku karena baisinya dia telepon suruh kamu pulang kan? Siapa yang bicara? Yanceng ini siapa? Iya, aku kenalin ke semua. Ini pacarku, Lin Xiaowei. Halo Om Tante. Halo, belum makan ya? Ayo duduk makan bareng. Yanceng, kenalin dulu. Ini kakak kandungmu, Bai Ziwei. Halo, Aku nggak mau panggil orang jahat kayak dia kakak. aku Aku cuma punya satu kakak baisinya saja. Ziwei adik. Aku dan Sinya sahabat dekat. Tapi kenapa aku dengar dari Yanceng kamu mau usir dia dari rumah? aku. Sinya itu polos dan baik. Kenapa kamu tega padanya? Ada apa ini? Kok tuduhan berat ini jatuh ke aku? Yanceng, bagaimanapun juga Ziwei, dia saudara kandungmu. Dia kakakmu yang asli. Tak perlu peduli aku. Aku nggak apa-apa. Bai Jiwei, dengar ya. Meski kita sedarah, aku tetap tak akan akui kamu. Kamu tak pantas jadi kakakku. Dasar adik bodoh. Sama baisinya nurut banget. Apa katanya? Aku nggak ngomong apa-apa. Aku makan ini. Kamu mau makan? Aku nggak mau. Aneh. Aku jelas dengar Bai Jiwei bicara. Apa aku dengar suara hatinya? Nggak mungkin. Sudah Yanceng. Tentang Xinyak, kenapa dia harus pindah? Ini nggak ada hubungannya sama Ziwei. Kalau mau tahu, tanya kakakmu. Bayan Cheng ini polos. Otaknya juga lemot. Pantas saja akhirnya dijual ke negara T jadi gigolo. Kenapa Yanceng bisa dijual ke negara T? Sepertinya kita harus lebih ketat mengawasinya. Jangan biarkan Yanceng alami musibah seperti ini. Ayah, Ibu Yanceng pacaran itu kabar baik. Kita harus sambut Xiaowei dengan baik. Tidak benar. Pasti ini Bai Jiwei asal bicara. Mana mungkin aku dijual ke negara T, ayah, ibu. Sebenarnya kami ada kejutan lagi. Mau kasih tahu kalian Xiaowei hamil. Kalian akan segera jadi kakek nenek. Apa? Benarkah Xiaowei Yanceng? Selamat ya. Ayah, ibu. Kalian pasti juga sangat senang. Benar kan? Senang apanya? Lihat ayah ibu hampir menangis kan? Kejutan apa? Ini malah kaget tahu. Apa maksudmu? Aku nggak bilang apa-apa. Adik Ziwei, mulai sekarang aku jadi adik iparmu. Bisa akademi aku. Jangan usir Sinya dari rumah. Itu keputusan orang tua, bukan urusanku. Xiaowei. Yanceng, Kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? adik Ziwei. Kalau kamu tak mau Sinya tinggal, tak apa. Tapi kenapa dorong aku? Di perutku ada anak kandung Yanceng. Aku dorong kamu, jelas kamu. Kakak, aku lihat sendiri kamu dorong Xiaowei. Kalau kamu tak suka aku bisa pergi. Tapi tak perlu sakiti dia dan bayinya, kan? Bai Jiwei, tak sangka kamu sejahat ini. Sampai sakiti Xiaowei dan anakku. Kamu keterlaluan. Yanceng, bagaimana kamu bicara demi orang luar menyalahkan kakakmu? Yanceng minta maaf pada kakakmu. Ayah, ibu, ada apa dengan kalian? Kalian tak percaya aku. Kamu masih nggak percaya sama kasingnya? Jangan ngomong. Mungkin orang tua juga nggak percaya. Sudahlah, aku nggak mau bahas lagi. Kalau Xiaowei dan anaknya kenapa-kenapa, aku nggak bakal maafin Bai Ziwei. Lin Xiaowei keguguran. Lucu banget. Kehamilannya aja bohong.
Paling dia cuma ngeluarin bantal, baru masuk akal. Ada apa, Yanceng? Tidak, tidak ada apa-apa. Aku baik-baik saja. Anakku ini memang polos. Untungnya tidak benar-benar punya anak. Syukurlah tidak hamil. Semuanya masih bisa diperbaiki. Bodoh sekali. Apa dia tahu sesuatu? Tidak mungkin. Xiaowei bawa tes kehamilan. Dia bilang ke aku dia hamil. Mana mungkin itu palsu? Yanceng, tenang saja. Aku pasti akan lindungi bayi kita. Aku juga akan lindungi kamu, Xiaowei. Anak bodohku ini benar-benar tak bisa diselamatkan. Pantas saja tertipu ke negara T. Pura-puranya memang hebat. Ayo bawa kamu ke RS untuk cek kehamilan. Mau lihat kamu masih bisa pura-pura Xiaowei. Baru saja mungkin aku ceroboh. Kalau tidak, biar aku antar ke RS. Begitu masuk RS, kebohonganmu ketahuan, berani pergi? Iya, Xiaowei. Hamil itu hal besar. Lebih baik kita periksa ke RS. Tak perlu, Tante. Aku merasa baik sekarang. Harusnya tak apa-apa. Lebih baik tetap periksa. Dengan begitu, Yancheng juga tenang. Iya, Xiaowei. Kita tetap cek saja. Baru aku tenang. Ayo pergi. Yuk. Ayah, Ibu Yanceng, kesehatan Xiaowei sangat baik. Begitu ya. Kalau kalian masih khawatir, besok aku bawa dia ke RS cek sebentar. Benar, Paman. Tante tak perlu repot-repot. Besok biar Shinya temani aku ke RS saja. Mau anggap kami bodoh lagi. Lihat saja, aku akan bongkar kamu. Aduh, Kak Xiaowei. Kita ke RS mana bisa. Kalau anaknya kenapa-kenapa. Aku benar-benar tak tenang. Tidak perlu. Aku dan anakku baik-baik saja. Kamu ngapain? Yanceng, Bai Jiwei, kalau Xiaowei sampai keguguran, aku akan balas 100 kali lipat. Bodoh. Kamu percaya dia hamil? Dia transgender, seumur hidup tak bisa punya anak. Apa? Transgender. Yanceng. Kamu baik-baik saja? Tapi tetap harus ke rumah sakit. Suruh Bayan cek. Pastikan nggak ada penyakit. Bai Jiwei, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Harus semua orang di rumah kena masalah dulu baru puas. Kalau hari ini anak Yanceng dan Xiaowei ada apa-apa, kamu bisa tanggung jawab. Aku yang mencelakai orang, menurutku nggak jelas juga siapa yang punya niat buruk memperkenalkan transgender ke adiknya sendiri. Panggil ambulans. Antar Nonalin ke rumah sakit. Pergi cek ke rumah sakit. Tidak perlu, Paman. Tak usah panggil ambulans. Mana bisa begitu? Kamu kan sedang hamil anak keluarga Bai. Oh iya, ayah ibu, kalian waktu itu bilang kakak sudah urus mata-mata di perusahaan. Gimana akhirnya? Dipukul sampai mati atau dibuang kemana? Maaf, Paman Bibi. Sebenarnya saya tidak hamil. Apa yang kamu bilang? Bukan saya. Semua karena dia. Semua ini atas suruhan Baisinya. Baru selesai operasi ganti kelamin, saya pulang. Dia langsung cari saya. Bahkan kasih saya banyak uang. Suruh saya goda Yanceng. Lin Xiaowei diam. Yanceng dia bohong. Dia fitnah aku. Aku tidak. Akhirnya adikku sadar juga. Kakak, ada pencuri masuk rumah. Bantu usir dia. Yanceng, aku dijebak. Pergi. Jangan biarkan aku lihat kamu lagi. Ayah, ibu. Aku capek. Keluarkan baisinya. Aku naik dulu. Pengurus. Ayah, ibu. Aku salah. Tunggu. Dia nggak boleh pergi. Tunggu, dia nggak boleh pergi. Kenapa, Ziwei? Gimana ini? Waktu Baisinya dewasa. Keluarga kasih dia 30% saham perusahaan. Kalau Baisinya pergi, saham itu nggak bisa diambil balik. Aku harus cari kesempatan buat ingatkan mereka. Sudah terlalu malam malam ini. Dia perempuan, keluar juga nggak aman. Pengurus. Antar dia ke kamar. Bagus sekali. Sekarang ada peluang. Bisa bikin Baisinya lepasin sahamnya. Tapi, gimana aku kasih tahu ayah ibu? Ziwei. Ayah ibu tiba-tiba ingat sesuatu. Apa itu? Duduk, kita bicara dulu. Ayah dan ibu tiba-tiba ingat sesuatu. Saat upacara kedewasaan Sinya dulu, kami memberinya 30% saham perusahaan. Tidak bisa. Bagaimanapun caranya, saham itu harus diambil kembali. Apa mungkin ini yang disebut hati saling terhubung? Bagus sekali. Baisinya, kali ini kamu takkan dapat apapun. Oh, begitu. Lalu ayah, ibu, apa kalian punya rencana? Sebenarnya ada satu rencana, tapi kurang satu orang buat jalankan.
Baisinya sudah waspada pada keluarga kita. Sekarang dia sudah hati-hati pada kita. Kita harus cari orang yang dia percaya buat kerja sama acting dengan kita. Orang yang Baisinya percaya memang ada satu. Orang yang dia percaya tanpa pikir panjang. Ayah, ibu, menurut kalian bagaimana dengan Lu Chensen? Baisinya kan selalu ingin dekat dengannya. Hubungan keluarga Lu. Tapi Jensen mungkin tak setuju. Ini urusan keluarga. Tapi belum tentu. Ziwei, ini kontak Jensen. Aku serahkan tugas ini padamu. Aku dan ibumu akan hubungi kakakmu besok. Siapkan kontrak. Ayah, ibu, kenapa aneh banget sih? Halo, Ini aku. Bai Ziwei. Begini ceritanya. Kamu, aku bisa setuju, tapi ada satu syarat. syarat apa? Katakan saja. Lewati apapun rintangannya, aku tetap mau. Temani aku ikut satu acara. Apa? Ikut acara? Jensen, sekarang kami benar-benar tak ada uangnya. Paman, sudah dipikirkan matang di dunia bisnis. Cuma ada satu kesempatan ini. Jensen, bisa beri waktu lagi. Kami akan cari cara lain. Bukan aku tak mau. Waktu benar-benar tak menunggu. Ada apa ini? Beberapa orang tampak cemas. Apa bisnis keluarga Bai? Ada masalah? Ayah, ibu, kakak. Ada apa ini? Kena jebak. Shinya, kenapa kamu datang? Mama, aku dengar suara Kak Jensen di atas. Kupikir pasti ada masalah. Jadi aku turun lihat. Masih panggil Kak Jensen? Kamu benar-benar tak tahu malu. Mama, jadi apa yang terjadi? Sekarang gimana? Ada proyek kerja sama dengan grup lu. Imbal hasilnya 900%. Tapi sekarang kita tak punya cukup uang untuk investasi. Kenapa bisa begitu? Shinya, kamu belum tahu. Keluarga baik kami baru-baru ini investasi proyek ada yang rugi. Ditambah beberapa proyek yang perlu tambahan dana, sekarang memang tak bisa keluar uang ini. Keuntungan bisa sampai 90%. Kalau aku investasi di proyek ini, uang yang didapat jauh lebih banyak dari keluarga Bai. Nanti aku bisa pergi dari keluarga Bai yang baik hati ini. Jadi ayah, kakak, investasi proyek ini butuh berapa uang, Anen? 30 juta. 300 juta. Sebanyak ini. Tapi sekarang saya cuma punya 90 juta tunai. Si Baisinya ternyata punya uang simpanan sebanyak ini. Sepertinya dulu di keluarga Bai, dia memang hidup enak. Pantas selalu ingin menjebak saya. Menyuruh saya keluar dari keluarga Bai. Selisihnya terlalu jauh, Paman. Saya rasa kita bisa kerja sama lagi nanti. Tunggu, saya masih punya 30% saham perusahaan. Saya bisa jadikan jaminan. Shinya, itu nggak bisa. Semua ini buat kamu. Mama, nggak apa-apa. Nanti kalau aku sudah punya uang, aku akan beli kembali sahamnya. Jensen, ayo kita tanda tangan. Papa, semua dividen proyek ini harus diberikan ke aku. Tentu saja, proyek ini kamu yang investasi. Jadi semua untung memang buat kamu. Terima kasih, Pak. Aku sudah tanda tangan. Pak Ma, aku mau naik ke atas istirahat dulu. Sekarang Shinya resmi lepas dari keluarga baik. Tak ada hubungan lagi. Masuk. Pak Lu, ini kiriman dari Nona Ruanqing tadi, kontrak variety show dan naskah. Taruh saja. Reality show cinta, live streaming, menarik. Halo, batalkan rapat sore saya. Siapkan mobil, saya mau ke keluarga Bai. Jensen, kenapa kamu datang? Jensen datang. Kamu cari Ziwei, kan? Halo Tante, hari ini aku datang memang untuk Ziwei. Siapa suruh kamu panggil aku Ziwei? Jangan gombal gitu dong. Kenapa? Kamu mau batalin acara itu? Tapi kalau kamu batalin, aku juga harus bayar denda. Si bodoh ini mikir apa lagi? Aku lihat di naskah,
lokasi syuting di rumah sendiri kan? Itu malah bagus. Ziwei juga lebih kenal tempat ini, jadi nggak gugup. Aku nggak salah dengar kan? Si dingin itu kenapa tiba-tiba peduli? Kenapa dia mulai perhatian padaku? Ini Yanzhou, dia minta khusus ke sutradara. Syuting di rumah Bai. Semua demi Ziwei. Pertama kali syuting di rumah, jadi nggak tegang. Nanti kita tinggal 2 hari di villa pinggiran kota. Kalian berdua syuting di rumah saja. Oke, jadi lusa pagi aku jemput nanti lebih awal. Kalian pindahan 2 hari ini pasti capek. Ada masalah, langsung hubungi aku. Oke, oke. Tenang aja kak, doain aku pasti nonton di depan TV. Dukung kalian jadi couple bareng Chen Sen. Oh iya, harus bantu kalian cari nama couple ya. Biar aku pikir dulu. Bai Yancheng, mau dipukul ya? Jangan kak. Aku balik main game di kamar. Kalian ngobrol aja sama Chen Sen. Chen Sen ya. Yancheng itu anak bandel. Sangat nakal. Jangan dimasukkan hati. Nggak apa-apa. Makan malam di rumah ya. Nggak usah, Tante. Hari ini di kantor masih ada rapat. Saya nggak bisa tinggal. Jadi Ziwei antar Chen Sen ya. Shiwei, lusa pagi aku jemput lebih awal. Jangan gugup. Aku selalu di sini. Siapa yang gugup? Kamu yang gugup. Oke, kamu paling hebat. Aku pergi dulu. By the way, kamu habis. Halo semua penonton. Hai semua, saya host Xiaosai. Kita akan mulai 24 jam siaran langsung reality show cinta. Syuting cinta adalah cahaya sedang berlangsung. Ada 2 grup tamu di acara ini. Sekarang grup tamu pertama sudah di samping saya. Mari kita wawancarai mereka dulu. Pemirsa sekalian, tak disangka putra mahkota grup Lu, Tuan Lu Chensen juga hadir. Boleh tanya, Tuan Lu, kenapa Anda ikut acara variety show ini? Saya datang kali ini utamanya untuk menemani Ziwei karena saya baru tampil di publik. Bagaimana bisa si dingin ini bicara gombal tanpa malu? Kok bisa ngomong semesra itu sih? Sepertinya Tuan Lu benar-benar peduli pada Nona Ziwei. Lalu boleh tanya Nona Ziwei, kenapa Anda ikut acara variety show ini? Aku sama seperti dia, hubungan kami selalu baik. Jadi ikut variety show kali ini juga ingin bagikan pandangan cinta yang baik sebagai bentuk berbagi. Bukankah itu cuma bikin cerita bohong? Siapa yang nggak bisa? Dasar bodoh. Dari obrolan kalian, kami bisa merasakan kalian benar-benar bahagia. Selanjutnya, kami akan undang grup tamu misterius kedua untuk tampil. Silakan duduk. Teman-teman penonton, sebenarnya tamu misterius kita identitas mereka juga sangat spesial. Salah satunya adalah adik perempuan Nona Bai Sinya. Satunya lagi adalah adik laki-laki Tuan Lu Chen Yu. Kakak baikku, sudah lama sekali tak bertemu. Aku benar-benar sangat merindukanmu. Tuan Chen Yu, kenapa Anda mau ikut acara ini? Lu Chensen, kapan kamu punya adik laki-laki? Baisinya dengan dia. Kapan itu terjadi? Lu Chenyu, dia adik tiri saya. Dulu ibu saya, karena Lu Chenyu anak haram ini muncul ibu saya jadi depresi dan meninggal. Keluarga Lu menganggap Lu Chenyu dan ibunya sebagai aib keluarga. Setelah memberi banyak uang, mereka diatur untuk pergi ke luar negeri. Sejak itu, mereka tak pernah muncul lagi. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa bersekongkol. Tapi selama mereka bersama, pasti ada konspirasi. Aku tahu. Tenang saja. Apapun rencana mereka, aku tak akan biarkan mereka berhasil. Shiwei, tenang saja. Aku tak akan biarkan Baisinya sakiti kamu lagi. Percaya padaku. Aku pasti bisa lindungi kamu. Aku juga pasti lindungi kamu. Lu Chensen. Setelah tadi berbicara dengan 2 grup tamu, kita bisa lihat hubungan mereka. Memang sangat dekat. Selanjutnya, kita akan mulai sesi pertama uji kekompakan. Silakan 4 tamu tulis masing-masing 3 kata kunci tentang pasangan kalian. Lihat seberapa kenal satu sama lain. Chen Yu, tulis yang bagus ya. Hati saling terhubung. Menurutku mereka kompak karena sepakat nakal. Oke, waktu habis. Silakan tunjukkan papan. Kita mulai dari Tuan Chen Sen dan Nona Ziwei. Pak Chen Shen, ini menggambar kue. Nona Ziwei, bisa jelaskan? Ini tentang kami berdua. Kejadian lucu saat pertama kali bertemu. Kami jadi dekat karena sepotong kue. Jadi sepertinya kalian sangat kompak. Selanjutnya, mari lihat 2 orang ini. Cantik baik satu-satunya bagiku. Lembut dan perhatian. Mengerti aku. Kalian benar-benar sangat romantis. Terlalu berlebihan. Bagaimana orang ini bisa terpikirkan beberapa kata ini? Chen Yu sangat mencintaiku. Tentu saja kami pasangan paling kompak. Cuma kalian, hubungan palsu pun lebih nyata dari ini. Selanjutnya, giliran Truth or Dare. Kami siapkan kotak pertanyaan. 4 tamu akan undi tugas berikutnya.
Pertanyaan pertama apa? Untuk Nona Ziwei. Silakan. Apa kesan pertama Anda tentang Tuan Lu Chensen? Apa Anda merasa dia sekeren model? Aduh, habis sudah. Siapa sih yang bikin pertanyaan jahat ini? Jangan-jangan Lu Chensen sendiri yang buat ya? Sebenarnya aku juga penasaran. Kesan pertama, dingin banget, auranya kuat. Soal model pria, penampilan Lu Chensen memang sangat bagus. Jelas lebih dari model pria. Dia itu bos tunggal grup Lu tak tergantikan. Wanita pandai banget menjilat. Jawaban ini keren banget. Jadi pertanyaan berikutnya, kita lihat siapa tamu mana yang terpilihin. Pertanyaan ini untuk Nona Baisinya. Silakan, Nona Baisinya. Kamu pernah jadi anak angkat keluarga Bai. Saat melihat putri kandung kembali, apa yang kamu rasakan? Ada rasa iri atau benci? Kenapa saya harus iri pada kakak? Ayah, ibu, dan kakak-kakak sudah membesarkan saya bertahun-tahun. Saya hanya merasa bersyukur kakak bisa kembali. Saya benar-benar senang untuknya. Saya juga ingin akur dengannya. Hanya saja mungkin banyak hal aku memang belum cukup baik. Ini apa sih pertanyaan aneh ini? Tim acara kalian sengaja susahkan Sinya ya? Dia sangat baik. Kenapa masih sakiti dia? Sinya, jangan nangis. Aku di sini kok. Mulai lagi deh. Air matanya emang senjatanya. Pertanyaan selanjutnya untuk Tuan Lu Chensen. Sebelumnya belum pernah diumumkan. Apa alasan menyembunyikan identitas adik Anda? Lalu bagaimana hubungan Anda dengan adik Anda, Tuan Chen Yu? Tuan Lu Chenyu dan ibunya tidak ada hubungan dengan saya, Lu Chensen, dan ibu saya sebagai anggota inti keluarga Lu tidak ada kaitan. Dulu tidak ada, sekarang juga tidak, dan tidak akan pernah ada hubungan saudara apapun. Mereka hanya hidup di luar negeri dengan uang yang diberikan keluarga Lu. Lu Chansen, kau sok suci banget sih. Tanpa ibumu, ibuku sudah lama tiada. Maaf, Chen Yu terlalu emosional. Biarkan masa lalu, lupakan saja kita di sini untuk acara. Betul. Waktunya juga hampir habis. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Dapur pasangan 4 tamu. Silakan pindah ke dapur untuk pasangan masing-masing. Siapkan makanan spesial penuh cinta. Chen Yu, tenanglah. Sekarang belum saatnya untuk berseteru. Jangan khawatir. Nanti aku akan buat mereka membayar atas kata-kata mereka. Aku akan buat Lu Chansen malu di depan umum dan hancur reputasinya. Aku cuma bisa buat pil, nggak bisa masak. Gimana dong? Masa ya aku beneran kasih Lu Chensen makan arang? Biar aku saja, mau makan apa? Kamu bisa masak? Dulu waktu kuliah di luar, pernah belajar sedikit. Masakan dasar bisalah. Kamu mau makan masakan Cina atau Barat? Wah, si dingin ini punya skill juga. Tambah poin. Makanan Cina, aku mau makan iga babi asam manis. Bisa. Nanti saat aku masak, jangan dekat-dekat minyaknya banyak asap. Pergi sana. Sudah siap semua? Ini obat pencair kuat. Tak berwarna, tak berasa. Nanti cari kesempatan. Masukkan ke mangkok bumbu Lu Chansen. Aku mau dia dipermalukan di depan umum. Biar dia nggak tahan. Lihat dia bisa jaga citra tingginya atau enggak. Aku cari kesempatan siap bertindak. Kak Chansen, Kak Ziwei, kalian hebat banget. Tidak seperti kami. Kami tak bisa apa-apa. Kami potong buah buat kalian. Coba deh. Lagi-lagi musang pura-pura baik. Mau racun makanan, ulangi trik lama. Benar-benar tak kapok. Jensen, bagaimana aku bilang ke dia barusan baisinya tambah sesuatu di saus. Benar saja mau pakai cara kotor. Terima kasih. Wah, iga asam manis Pak Jensen hampir jadikan warnanya benar-benar menggoda. Shiwei, aku ingat kamu pernah bilang, dulu adik Sinya pernah buatkan kamu sarang burung. Itu sangat berharga. Sayang sekali kamu belum sempat menikmatinya. Adik Sinya. Jadi porsi pertama iga asam manis ini, bagaimana kalau kamu cicipi dulu rasanya? Pas banget, bisa tunjukkan juga kedekatan kalian sebagai saudara Doden. Aku nggak mau, Jensen. Aku lagi diet. Coba aja. Sinya, adik, ini kakakmu. Minta khusus hidangan ini. Atau kamu pikir saus ini ada masalah? Benar. Isinya adik, coba saja. Jensen jarang masak.
Aku juga ingin tahu, gimana rasanya? Barusan kamu kasih buah ke kami kan? Saling memberikan. Iya, nonasinya. Coba saja. Efek obatnya belum cepat muncul. Tahan dulu saja. Oke, aku coba. Enak. Kalau enak, bagus. Maaf. Permisi sebentar. Perutku sakit. Aku cek sinya. Ini, nonasinya mungkin perutnya kurang sehat, kalian lanjut saja. Kok kamu tahu? Kuah tadi bermasalah. Selain itu, kamu tahu aku mau ingatkan kamu. Menurutku, mungkin karena kita saling paham. Ayo coba ini. Tidak beracun. By the way, Lu Chensen, kalian kejam. Jenius. Hal kecil begini saja gagal. Malah rugi sendiri. Sekarang semua penonton live lihat. Makan langsung diare. Malu banget. Mana aku tahu dia suruh aku makan. Chen Yu. Sekarang kita gimana? Jangan nangis. Masih ada peluang. Tunggu sebentar. Masih ada sesi tebak identitas pakai penutup mata kan? Aku sudah sogok staff. Di penutup mata by the way, aku sudah atur. Tunggu saja. Akan ada tontonan seru. Setelah insiden kecil, nonasinya kita sudah jauh lebih baik. Terima kasih atas perhatian semua. Sekarang kita main game kecil, tebak pasangan dengan mata tertutup, peserta pria dan wanita. Harus pakai penutup mata ini, tim kami. Yang akan acak posisi, lalu hanya pakai indera peraba. Dalam waktu terbatas, temukan pasanganmu. Dan berhasil bergandengan tangan, salah pilih atau lewat waktu, itu gagal. Tutup mata. Hanya boleh sentuh tangan. Ini Baisinya dan Lu Chenyu pasti bakal bikin ulah lagi. Harus ekstra waspada. Gawat. Penutup mata sudah diutak-atik orang. Ini bukan tangan panjang Lu Chensen. Kamu, Nona Jiwei, aku. Jangan lawan. Sedang live kamera merekam. Tebak saja. Kalau semua penonton melihat kamu pegang tanganku terus, apa reaksi Chen Sen? Keluarga Bai dia akan menilai kamu sebagai putri asli. sial. Penutup mata sudah dimanipulasi. Lu Chenyu mau buat aku salah orang. Bahkan pura-pura aku goda dia. Licik. Mau hancurkan reputasiku. Kekuatan roh. Meski lemah, tapi bisa rangsang titik akupuntur. Supaya dia lepas tangan. Seharusnya bisa. Apa yang kamu lakukan? Lu Chenyu, kamu mau apa pada tunanganku? Mau ngapain? Chensen, Kak Ziwei mungkin salah orang. Chen Yu, dia cuma mau bawa Ziwei ke tempat yang benar. Kak Ziwei, meski kamu nggak suka Chen Yu, jangan main pukul. Mau putar balik fakta. Mau tuduh aku. Salah orang. Host, pemirsa sekalian, lihat penutup mata saya ini bagian dalamnya. Jelas ada yang mengutak-atik. Bagian dalamnya kasar sekali. Dipakai mataku terasa sakit. Tak bisa dipakai. Kalau dipakai, jangankan mengenali orang, berdiri saja susah. Mana mungkin aku sengaja mengenali orang. Biar saya lihat. Penutup mata ini memang bermasalah. Selidiki segera periksa tuntas asal dan siapa saja yang memegang penutup mata ini. Aku harus tahu siapa yang selama acara berusaha pakai cara licik melukai tunanganku dan langgar aturan acara. Tunanganku, dia serius ya? Sampah. Semua sampah. Penutup mata gagal, racun gagal. Sekarang bahkan sesi bicara jujur juga diatasi wanita itu. Apa yang harus dilakukan dengan Chen Yu? Kalau begini terus, kita akan selamanya ditindas mereka. Diam. Langkah terakhir. Satu langkah, mereka langsung hancur. Langkah apa? Cepat bilang. Aku sudah menyuap staff. Nanti saat siaran langsung, pura-pura tak sengaja kirim gambar ini ke semua ponsel orang. Ungkap di depan kamera live. Lihat bagaimana Lu Chen Sen berkelit. Oke, bagus sekali. Chen Yu, kali ini kita harus berhasil. Aku mau Bai Jiwei menangis keras. Biar Lu Chensen hancur reputasinya. Baiklah teman-teman penonton, selamat datang kembali. Selanjutnya, waktunya ngobrol pasangan. Mari undang dua pasangan tamu untuk berbagi sedikit rahasia cinta, kekhawatiran kecil atau harapan masa depan. Kalau begitu, kita mulai dari kalian berdua dulu. Saya mau tanya, dalam waktu belakangan ini, apa kalian menemukan
kekurangan kecil yang lucu satu sama lain. Kekurangan. Kadang dia pemikirannya liar banget. Susah diikuti. Mana ada. Kamu aja yang nggak bisa menghargai. Kalau kekuranganmu, kamu terlalu pendiam kayak es batu. Iya, makanya butuh kamu yang ceria. Kok bisa begitu? Astaga, Chensen. Kok kamu tega sama Jiwei? Jiwei suka banget sama kamu, tapi kamu malah begitu. Iya bro, nggak nyangka kamu kayak gini. Padahal Ziwei percaya banget sama kamu. Ini keterlaluan. Kamu harus jelaskan ke Ziwei dan semua penonton. Penjelasan. Oke, aku akan jelaskan ke kalian semua. Silakan lihat, ini adalah laporan data elektronik dari lembaga resmi. Laporan ini jelas menyatakan semua info di dalamnya sangat tidak sesuai dengan saya. Saya baru saja melapor ke polisi, dan saya sudah kirim surat pengacara ke pelaku utama. Akan dituntut secara hukum. Ini benar-benar keterlaluan. Ini tindakan terencana, menargetkan Tuan Chen Sen dan Nona Ziwei. Fitnah serius. Tim acara pasti akan bantu sepenuhnya. Bukti palsu memfitnah orang lain. Dampaknya sangat buruk bagi masyarakat Baisinya. Lo Chenyu, kalian siap tanggung konsekuensi hukum belum Baisinya. Lo Chenyu, kalian siap terima akibat hukum? Baisinya terlalu licik, terlalu pintar. Kamu terus uji batas. Kali ini dewa pun tak bisa selamatkanmu, dan kamu, Lucenyu, dulu kalian ibu anak kabur bawa uang, harusnya hidup tenang, incar milik orang lain, akhirnya jatuh makin parah. Karena insiden serius ini, saya dan Ziwei putuskan mundur dari syuting selanjutnya. Kami akan sepenuhnya bantu polisi selidiki, kejar kebenaran sampai tuntas. Terima kasih penonton atas dukungan kalian. Sampai jumpa. Tuan Chen Sen, Terungkap pemalsuan besar kasus pencemaran nama baik Baishinya Lu Chenyu diduga lakukan kejahatan ditahan polisi. Ziwei, kamu pasti kaget banget Baishinya ini memang nggak pernah tobat. Betul, biar mereka di penjara lama. Dan juga Lu Chenyu itu, kita bereskan semua. Kak Sen, kalian keren banget. Serangan balik barusan bikin aku semangat banget. Di sini, ini dokumen pembekuan semua aset atas nama Baishinya. Dokumen pembekuan, termasuk aset yang pernah dia coba pindahkan. Selain itu, bisnis abu-abu Lu Chenyu dan ibunya di luar negeri juga ada beberapa. Kami sudah dapat beberapa petunjuk, sudah kami serahkan ke pihak terkait dan polisi. Terima kasih. Sekarang mereka benar-benar sulit lolos. Ziwei, kamu sudah sehat kan? Hari itu kamu pingsan, kami sangat khawatir. Tidak apa-apa Kak Kincing, aku cuma kurang darah. Cukup istirahat 2 hari, sembuh kok. Sekarang dia. Kenapa dia pegang tanganku? Jadi begitu alami. Oh ya, meski acara selesai lebih awal, tapi popularitas kalian itu benar-benar paling top. Banyak tawaran brand besar dan variety show bareng undangan semua dikirim ke aku. Gimana mau dipikirkan? Maksudnya Ziwei, kamu cantik, cocok masuk dunia hiburan. Kalau sudah siap, aku bisa jadi manajermu. Kalau aku, Jangan ganggu. Aku lagi bicara sama Ziwei. Pak Lu, sudah dipikirkan? Ikuti dia saja. aduh. Jangan dong. Sekarang aku cuma mau rebahan di rumah. Jadi orang santai saja. Itu Ziwei. Ada apa, Pak? Aku sudah diskusi dengan ibumu. Kami khawatir kamu bosan di rumah. Kami pikir mau atur kamu kerja jadi asisten kakakmu. Gimana menurutmu? Bosan? Tapi aku sama sekali nggak bosan kok. Bisa. Kebetulan aku mau pergi. Lihat kantor perusahaan kita. Wah, itu bagus sekali. Aku akan telepon kakakmu sekarang. Suruh dia kosongkan ruang kantor paling besar dan nyaman untukmu. Bu, tidak perlu repot. Apa yang repot? Putriku tidak boleh sedikit pun tersakiti. Sedang apa? Nggak ngapa-ngapain. Aku lagi sarapan. Oh iya, orang tuaku suruh aku ke kantor. Jadi asisten kakak. Itu juga bagus. Kalau kamu terus rebahan di rumah, bisa-bisa jadi babi kecil. Babi kecil? Aku bukan babi kecil. Keluargamu semua babi kecil. Sudah, nggak ngomong lagi. Orang tuaku ada di sini. Dadah. Kamu telepon siapa? Seneng banget. Nggak ada siapa-siapa. Lumayan. Mereka nggak dengar aku teleponan sama Lu Chen-san. Kalau dengar pasti mereka goda aku lagi. Untuk urusan kantor, sudah aku atur. Besok pagi sopir langsung antar kamu ke sana. Sampai di kantor,
Langsung ke ruang kakakmu. Temui kakakmu saja. Kalau ada perlu, langsung telepon kakakmu. Baik, Papa Mama. Tenang saja. Aku pasti jadi pekerja yang baik. Oke. Rutinitas pekerja malang mulai lagi. Silakan masuk. Kakak, semua dokumen yang kamu minta sudah kubawa. Taruh di sini, nanti aku cek. Sekarang aku sampai harus sajikan teh, air, dan bereskan dokumen ujian hidup ini. Terlalu berat? Ziwei, tolong arsipkan kontrak ini. Akan dipakai saat rapat sore. Serius? Bereskan dokumen itu ribet banget. Ziwei, kalau kamu capek, nanti bilang ke orang tua, istirahat saja di rumah. Tidak bisa, Kak. Apa aku ada yang salah? Aku sangat mampu. Aku tak mau bikin orang tua khawatir lagi. Bodoh. Aku yang kehilanganmu, Ziwei. Maaf, sekarang kamu sudah kembali. Aku pasti akan jaga kamu baik-baik, tak akan biarkan kamu tersakiti lagi. Kontrak ini cek lagi sama Pak Jang. Oke. Bicara lain waktu, aku harus pergi, ada urusan. Pak Bai, ada apa? Segera panggil mobil ke bawah. Baik, Pak Bai. Oh ya, di mana Bai Ziwei? Nona Bai sudah keluar. Mungkin sebentar lagi kembali. Jangan sampai dia tahu aku keluar ya. Oke. Siapa kamu? Kenapa tahu soal dulu? Berani keluar bicara. Ikan sudah kena. Sesuai rencana. Sekarang lempar umpan ke Bai Ziwei. Nona Ziwei, saya sopir Tuan Muda, Zhang. Tuan Muda ada di pabrik kimia Yongshin, barat kota. Dia disekap di gudang nomor 3. Mereka banyak bawa pisau. Saya takut lapor polisi. Tuan Muda suruh saya diam-diam beritahu Anda. Tolong segera selamatkan dia. Jangan bilang siapapun. Penculik bilang, kalau ada yang lapor atau kasih tahu keluarga baik mereka akan bunuh Sandera. Tidak baik. Kakak kena masalah dengan pabrik kimia Yongshin. Penculik bunuh Sandera. Sialan, kekuatan kadang pulih, kadang tidak. Gimana nih? Lapor polisi, kasih tahu orang tua dan kakak kedua. Tidak bisa. Penculik sudah bilang jelas. Kalau ada yang tahu atau lapor polisi, Sandera akan dibunuh. Kakak tidak bisa tunggu. Aku pergi. Harus aku yang pergi. Meski kekuatan tidak stabil, aku akan berjuang. Tetap harus selamatkan kakak. Kakak, kenapa? Kakak, Benar-benar saudara dekat. Oh, bukan hubungan kakak adik erat. Mudah sekali tertipu. Bai Ziwei, sepertinya kamu sangat sayang kakakmu ya. Lu Chenyu, apa sebenarnya mau kamu? Lepaskan kami. Kalau tidak, keluargaku dan Lu Chensen tak akan biarkan kamu lolos. Lepaskan. Kamu pikir kalau aku lepasin kamu, mereka akan maafin aku? Iya, aku janji. Aku takkan tuntut kamu. Aku juga akan bilang ke Chensen. Akan kasih uang banyak buat kalian berdua. Siapa mau uang kotormu? Yang aku mau adalah posisi pemimpin grup lu. Bisa kasih? Tangkap dia. Nomor yang Anda hubungi sedang mati. Nomor yang Anda hubungi sedang mati. Silakan coba lagi nanti. Halo Tante. Apakah Ziwei di rumah dan Yang Qiu juga? Tidak ada Jensen. Ziwei tidak di kantor. Yang Q belum pulang. Ada apa? Mungkin HP-nya habis baterai. Saya akan tanya lagi. Apakah Pak Bai di kantor sore ini? Pak Lu, Pak Bai ada urusan mendadak sore ini. Tidak bilang kemana. Segera ambil lokasi mobil Bai Yang Qiu, GPS terakhir. Baik. Halo, Pak Lu, GPS Pak Bai. Di pabrik tua barat kota. laporkan ke polisi sekarang. Ziwei dan Yang Qiu mungkin terancam. Kabari keluarga Bai. Cepat. Ziwei. Kakak baikku.
jantung kecilmu, dan kakaknya. Sekarang di tanganku. Lu Chenyu, kalau berani sakiti mereka, aku buat hidupmu sengsara. Hidup sengsara. Aku takut sekali. Dengar, lihat betapa takutnya anakmu, Lu Chensen. Mudah jika kau ingin mereka selamat. Pertama, alihkan semua saham grup lu yang kau punya ke aku tanpa syarat. Kedua, umumkan secara terbuka kau lepaskan hak waris keluarga lu. Dan aku, Lu Chenyu, yang ambil alih. Kau punya 1 jam. Setelah 1 jam, bawa surat peralihan saham datang sendiri ke gudang ini. Ingat, datang sendiri. Kalau kulihat mereka atau orang keluarga Bai, siap-siap kuburkan mereka. Situasinya darurat. Penculiknya bernama Lu Chenyu. Sandera adalah tunanganku, Bai Ziwei, dan kakaknya Bai Yangqiu. Penculik punya syarat. Aku bawa surat alih saham. Masuk untuk negosiasi. Waktunya 1 jam. Aku segera tiba di lokasi. Siap, paham. Tolong hati-hati. Tunda waktu. Aku akan berusaha. Akan jaga keselamatan mereka. Lu Chenyu. Barangnya sudah kubawa. Lepaskan mereka. Cepat sekali, kakak terbaikku. Tapi, lepaskan dia. Jangan buru-buru. Tanda tangan dulu, baru aku putuskan. Siapa yang dilepas? Aku mau pastikan mereka aman. Mereka baik-baik saja. Ayo, bicara dengan tunanganmu. Katakan sesuatu. Chensen, dia bohong padamu. Meski dia dapat barangnya, dia tetap tak akan lepaskan kita. Pergi cepat, jangan peduli. Diam. Berani kamu. Tanda tangan. Sekarang. Kalau tidak, dia akan aku siksa dulu. Shiwei. Jangan bergerak. Shiwei. Kamu baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Kenapa kamu nekat banget datang sendiri ke pertemuan? Kalau kamu kenapa-kenapa, aku juga nggak mau hidup. Jangan, Chensen, jangan bilang begitu. Chensen, kamu bilang mau aku jadi tunanganmu. Bener nggak? Tunangan aku selalu cuma kamu. Sejak pertama kali lihat kamu, aku langsung suka kamu. Aku juga. Sudah Ziwei, cukup bicara. Ayo pergi dari sini dulu pelan-pelan. Kamu sudah sadar. Gimana rasanya? Ada yang sakit nggak? Aku baik-baik saja. Kakak di mana? Yang Q aman. Cuma luka ringan. Dia istirahat di kamar. Lain kali kalau ada apa-apa, bisa kasih tahu aku dulu nggak? Aku hampir mati ketakutan. Untung ada kamu. Itu Apa? cuman tadi. Shiwei, boleh nggak jadi pacarku resmi? Yang serius buat nikah? Mau ya? Ziwei Chensen, maaf, semua salahku. Aku gagal menjaga kamu. Selama bertahun-tahun, kamu sudah banyak menderita. Dulu aku takut. Jadi aku sempat benci. Waktu jemput kamu di bandara, sikapku buruk sekali. Maafkan aku, kakak. Mohon maaf lagi padamu. Kakak, jangan bicara lagi. Ini bukan salahmu. Hanya anak kecil yang jaga anak lain. Kecelakaan tak bisa dihindari. Di panti asuhan hidupku juga tak terlalu buruk. Dan lihatlah, takdir membawaku kembali. Bahkan bertemu kalian. Bertemu Chensen. Biarlah masa lalu berlalu. Kamu selalu kakak yang paling aku hormati. Ziwei, terima kasih. Yang Q, dokter bilang kakimu harus benar-benar istirahat. Urusan kantor tunda dulu saja. Bu, kantor ada Yanzo. Aku nggak khawatir. Sekarang aku cuma ingin menebus Ziwei. Kakak, apa yang kamu bilang? Semua sudah berlalu. Lihat, bukankah aku baik-baik saja sekarang? Kakak terlalu merasa bersalah. Jadi aku jadi nggak nyaman. Oke, semuanya sudah berlalu. Kakak janji padamu, mulai sekarang tak akan bikin kamu dalam bahaya lagi, Chensen. Kali ini semua berkat kamu.
Kita keluarga memang sudah seharusnya. Tetap tidak bisa ledakan di gudang itu. Seperti menguras semua energi yang susah dikumpulkan. Energi di dunia fana ini sangat tipis. Dengan kecepatan ini, entah kapan bisa kembali ke alam dewa. Apa mungkin aku harus tinggal di sini selamanya? Shi Wei sudah tidur? Lu Chensen malam-malam begini. Ngapain dia datang? Jangan-jangan mau Aku masuk ya, Ziwei. aku turun. Ayo, minum susu dulu. Lagi mikir apa? Kenapa cemberut? Nggak apa-apa. Cuman agak capek. Nggak mungkin bilang ke dia. Aku mikir gimana kabur balik ke dunia dewa. Ayo, Ziwei, duduk. Ini mau ngapain aku? Shi Wei, aku tahu kamu bukan orang biasa. Apa maksudmu? Di gudang, kamu lepas tali itu. Kamu kalahkan Lu Chenyu. Itu bukan hal biasa. Bilang ke aku siapa kamu, atau dari mana asalmu. Aku? Tak peduli dari mana asalmu, aku takkan melepaskanmu. Aku bukan siapa-siapa. Bukan Bai Jiwei, putri asli. Aku Bai Shanxi terkuat di dunia dewa. Peringkat 1 kekuatan di dunia dewa. Datang ke sini untuk dihukum. Juga tugas. Sekarang tugas sudah selesai kan? Kecuali kekuatan spiritual belum pulih. Tak bisa pulang. Jadi, tunggu kekuatanmu pulih. Kamu harus pergi kembali ke dunia dewa. Atasanku bilang begitu. Katanya begitu. Shi Wei, lihat aku bilang padaku, kamu mau pergi. Aku Shi Wei, tetaplah di sini, oke? Demi aku, demi keluarga ini, aku bisa merasakannya di dunia abadi. Ada tempat untukmu, tapi di sini ada hatimu. Lu Chensen, kamu pria. Kamu bicara begitu. Bagaimana aku bisa pergi? Kakak kedua, aku bosan di kakak pertama. Setidaknya bisa urus dokumen. Di sini bahkan kerja suruhan juga tak ada. Kalau begini terus, aku bisa tunggu jamur. Nona kecilku, ibu bilang, kamu harus istirahat. Kalau benar-benar bosan, temani Cing-Cing baca naskah. Beri dia saran. Ziwei, bantu aku lihat bagian ini. Perubahan emosi di adegan ini ada masalah tidak? Di sini, tokoh utama wanita tahu pria itu sembunyikan identitas. Setelah kaget marah karena dibohongi, lebih dominan, sedih tersembunyi. Di balik amarah, naskah ini lumayan. Tapi emosi kurang dalam. Cing-Cing Ziwei benar saat acting. Ledakannya harus lebih kuat. Rasa sedihnya nanti orang terdekat sakitnya. Tumpahkan lewat marah, lampiaskan air matanya. Bisa jatuh di akhir. Masuk akal. Sepertinya sebentar lagi minum teh bersama Ersao. Kekuatan spiritual tak bisa pulih. Lihat kehidupan dunia. Lumayan juga. Paman Wang, di mana Lu Chensen? Nona Bai, Tuan Muda ada di ruang baca atas. Hari ini Tuan datang. Katanya ada urusan mau dibahas. Tuan Lu. Kenapa dia datang? Shenzhen tentang Chen Yu masalahnya jadi besar. Dia memfitnah, menculik, melanggar hukum. Hukum akan mengadili. Apapun yang dilakukan, dia tetap adik tirimu. Dulu aku. Aku yang salah pada ibumu. Tapi Chen Yu, dia tetap darah keluarga lu. Bisa tidak maafkan dia? Maafkan dia. Lalu bagaimana dengan Ziwei dan Bayang Qiu? Dia ingin hancurkan aku, hancurkan keluarga lu. Kamu juga minta aku ingat keluarga. Orang tua itu pakai adik sebagai alasan berpihaknya sudah parah banget. Jangan biarkan dia hancur total. Ayah Ziwei dan keluarga baik itu batas saya. Lu Chenyu harus bertanggung jawab atas tindakannya. Ayahmu berat sebelah. Chensen, jangan perlakukan Chenyu begitu. Dia itu adik kandungmu. Ayahmu sudah bicara. Kenapa kamu tega banget? Aku tega? Menurutmu?
mulai bikin ribut lagi. Dulu ambil uang lalu diusir ke luar negeri. Sekarang masih berani tanya-tanya. Kamu, apa maksudmu? Aku bilang cuaca panas banget. Bu Liu, jangan sampai kepanasan. Apa yang dilakukan Lu Chenyu bukti jelas. Kalau Anda terus ribut, saya akan ungkap cara Anda naik jabatan dan cara Anda usir Ibu Lu Chensen. Akan saya bongkar juga. Kamu, Kamu baik-baik saja? Ngapain sih? Kenapa ketawa? Aku cuma heran, ternyata Ziwei kita juga bisa galak. Biasanya kayak kucing kecil. Kamu sendiri kucing kecil. Ngomong apa sih soal kucing? Malu banget. Shiwei, makasih ya. Terima kasih sudah bela aku. Kak, Shenzhen, kalian tiap hari damai terus begini. Nggak bosen apa? Mau aku ajak teman, ajak kakak kedua dan kakak Wancing, kita pergi main. Anak ini. Mau jadi pengganggu lagi. Terakhir kali ngajak aku dan Jensen gagal nonton film. Yancheng sudah selesai belajar ujian akhir. Kak Shenzhen, kamu mirip sama ibuku, selalu bahas yang nggak mau dibahas. Iya. Belajar yang rajin biar maju. Jangan cuma mikir main. Akhirnya ada yang bisa atasin dia. Bagus, mantap. Kakakmu benar. Yanceng, kembali ke kamar dan belajar. Mah, aku baru duduk 5 menit. 5 menit pun nggak boleh. Jensen, awasi dia. Anak ini, cuma kamu yang bisa atur. Tenang saja Tante. Yancheng, mau aku bantu? Cek bagian penting. Enggak, aku bisa sendiri. Aku pergi sekarang. Jensen, kamu memang musuhnya. Sama aja. Kamu juga musuhku. Godain aku lagi. Curang. Jensen, aku dengar dari Ziwei, beberapa hari lalu ayahmu minta kamu batalkan sanksi hukum untuk Lu Chenyu. Betul, Bibi. Tapi tenang saja. Aku takkan biarkan Ziwei tersakiti tanpa alasan soal Lu Chenyu. Aku pasti buat dia bayar harga yang pantas. Kamu memang pria pilihanku. Sikap seriusmu keren banget. Oke. Aku mau naik ke atas lihat anak nakal itu. Pasti dia diam-diam main game lagi di sana. Ibuku. Ada apa? Kenapa? Menurutmu? Sakit. Ngapain siang-siang begini? Kakak kedua. Kakak Rucing. Kenapa kalian pulang? Kakak pertama sudah hampir sembuh. Di kantor aku sudah nggak ada kerjaan. Aku sama Rucing mau di rumah sebentar, lalu lanjut ke kota A untuk syuting. Iya, kakak kedua kali ini pergi lama banget. Katanya nggak tega ninggalin kalian, makanya pulang lebih lama. Asik, Kak Rucing. Kamu pulang, kita bisa jalan bareng lagi. Kamu masih butuh Runcing menemani? Di sebelah sini. Ada orang hidup di sini. Tiap hari nggak temani kamu. Kakak kedua. Mau jalan-jalan? Kenapa nggak bilang ke aku? Kalau mau, kita bisa pergi sekarang. Mana aku tahu si gunung es ini ternyata suka jalan-jalan. Enggak. Sebentar lagi makan malam. Aku nggak mau jalan-jalan. Oke, terserah kamu. Oke, terserah kamu. Ayah, ibu, aku ada pengumuman. Apa itu? Kenapa tiba-tiba berdiri? Iya, kenapa? Jangan panik. Pelan-pelan saja. Ayah, ibu, selamat ya. Kalian bakal jadi kakek nenek. Apa? Maksudmu, Om, tante, aku hamil. duduk dulu anak bodoh. Sudah hamil. Kenapa masih ikut Yanjo ke lokasi syuting? Tante jangan khawatir, tubuhku sehat kok. Kakak Ruancing, kapan kalian mulai? Kenapa baru sekarang bilang? Sudah tahu sejak seminggu lalu. Waktu itu kamu dan kakak masih luka. Jadi kami pikir, tunggu kalian pulih dulu, baru kami kasih tahu. Maaf sudah bikin kamu susah. Bagaimanapun juga mulai sekarang di keluarga baik, kami akan lakukan yang terbaik. Jaga dirimu dan bayi baik-baik. Kamu menantu keluarga baik. Harta warisan ini aku serahkan padamu. Tidak bisa, Tante. Ini terlalu berharga. Ambil saja, King Ching. Ini cinta mama untuk kita. Terimalah. Baik, terima kasih, Tante. Terima kasih, Om. Jangan sungkan begitu. Ayo makan. Sekarang ini kamu butuh banyak nutrisi. Kakak kedua, kapan kalian rencana nikah? Pernikahan Ching Ching mau nikah sambil liburan. Jadi kami nggak adakan resepsi. Tunggu aku selesai syuting. Baru aku umumkan menikah, punya anak.
lalu pensiun dari dunia hiburan. Anak hebat, punya prinsip, benar-benar anakku. Ayo, therefore, makan-makan. Kakak kedua dan kakak Ruancing sudah punya anak, iri banget sama mereka. Benar-benar bahagia. Kenapa? Kamu juga ingin punya anak? Jangan asal bicara. Mau kutinju sampai pingsan? Sudah, nggak bercanda lagi. Oke, ayo kita jalan-jalan. Oke, aku juga sudah kenyang. Jensen, akhir-akhir ini aku bosan banget. Aku pikir harusnya aku bantu kakak lagi di kantor. Menurutmu gimana? Tentu saja, lakukan saja yang kamu mau. Kebetulan juga aku harus balik ke kantor buat urus pekerjaan. Direktur lu, jangan gara-gara pacaran lupa kerjaan ya. Tenang saja. Meski aku tak ke kantor, uangku cukup buat kamu foya-foya seumur hidup. Ini yang disebut bos galak, bikin deg-degan. Penakut. Kenapa nggak cium aku? Apa dia nggak tertarik padaku? Penakut. Kenapa habis cium malah bengong? Gawat. Kali ini benar-benar tamat. Rencana ini detailnya masih perlu diperbaiki. Kirim ke aku sebelum jam 3 sore. Oke, sampai sini dulu. Bro, ini yang kamu minta. Laporan ringkasan kuartal tiap departemen. Semua ada di sini. Dokter suruh kamu banyak istirahat. Jangan terlalu capek. Aku baik-baik saja, karena kamu di sini. Jadi lebih santai. Laporan ringkasan ini sepertinya ada masalah. Datanya bermasalah. Saat aku cek, aku nggak lihat. Apa mungkin aku kelewat? Bukan salahmu. Ziwei, tolong cek tingkat pertumbuhan di halaman 3 dan data asli. Bisa cocok nggak? Serius. Lampiran tulis bulan lalu minus 1,2%. Laporannya tulis naik 1,2%. Siapa yang buat ini? Ini ceroboh banget. Sepertinya ada orang di divisi pemasaran yang mau cari untung di air keruh. Ziwei, tolong panggilkan manajer Lee dari pemasaran. Oke. Aura kakak ini kuat banget. Yang salah bakal sial. Pak Bai, maaf. Saya kurang teliti saat cek laporan ini dibuat Xiaozhang. Dia masih baru. Mungkin gugup jadi salah. Manajer Lee, laporan ringkasan kuartal ini berpengaruh ke keputusan perusahaan selanjutnya. Kalau orang baru tak paham, kamu pegawai lama juga tak tahu. Atau kamu kira aku tak bakal tahu. Pak Bai, saya akan segera perbaiki. Saya cek sendiri. Tak perlu. Tinggalkan laporan keluar. Bonus kinerja kuartal ini dipotong setengah. Kembali, benahi internal tim. Jika terulang lagi, kamu tahu akibatnya. Iya. Terima kasih Pak Bai. Saya janji tak akan terulang lagi. Kakak, kamu hebat banget. Cuman beberapa kata langsung selesai. Hebat apanya? Kelola perusahaan memang begitu. Banyak hal kecil dan ribet. Ziwei, untung ada kamu. Bantu aku. Ringankan banyak kerjaan dasar. Bantu. Rasanya aku kayak asisten senior. Tapi, lihat kakak capek begini. Sudahlah. Bisa bantu sedikit ya bantu. Kakak, mau minum teh ginseng? Biar aku buatkan doyannya. Oke. Makasih adik. Ziwei. Ada tamu di resepsionis. Katanya teman ayah. Gadis yang direkomendasikan. Mau melamar jadi asisten CEO. Tolong cek dulu. Sudah kukirim CV-nya. Oke, kakak. Shinzen. Lulusan S2 luar negeri. CV-nya bagus. Posisi asisten kakak lama kosong. Harus cari yang bisa diandalkan. Ayah yang rekomendasikan. Harusnya oke. Silakan masuk. Halo, Nona Bai kan? Saya Kinzen. Halo Nona Kin. Silakan duduk. Halo, saya Bai Jiwei. CEO minta saya bicara dulu dengan Anda. Kesan saya bagus. Profesionalismenya kuat. Juga berwibawa. Tak seperti kandidat sebelumnya. Mereka terlalu gelisah. Kualifikasi Anda bagus. Saya akan laporkan kondisi Anda ke CEO dengan jujur. Jika ada info, kami akan kabari duluan. Baik, terima kasih Nona Bai. Semoga bisa bergabung dengan Bai Group dan bantu CEO Bai.
Kak, menurutku Cinjen ini cukup bisa diandalkan. Lumayan juga. Ayah juga pernah bilang, suruh dia coba kerja seminggu mulai besok. Akhirnya ada yang bisa bantu kerja kakak. Semoga Cinjen ini nggak bikin aku salah pilih. Ziwei, antar kontrak ini ke bagian hukum. Minta mereka cepat kasih pendapat. Oke, Nona Bai, biar aku yang antar. Kebetulan, tolong bantu rapikan materi rapat sore untuk Pak Bai. makasih ya. Asisten baru ini terlalu aktif. Bikin aku kelihatan nganggur. Tapi ada yang bantu juga bagus. Cinzen memang hebat, kerjanya cepat. Iya, jadi kakak lebih santai sekarang. Benar. Tapi rasanya dilihat kakak terlalu fokus. Pak Bai, ini juga ada pendapat awal dari legal sore ini. Sudah saya ambil juga. Kerjanya cepat. Terima kasih. Sudah tugas saya, Pak Bai. Orang sekeren ini kenapa mau jadi asisten kakak? Nggak bisa. Aku harus awasi dia. Aku keluar dulu, Dana. Asisten Cin, dulu kamu kuliah di luar negeri, di universitas apa? Ambil jurusan apa? Aku di Universitas Ya Negara X jurusan manajemen bisnis. Negara X universitasnya, bukankah itu kampus kakakku? Dia juga lulusan sana kan? Nonakin, apa kamu sudah lama kenal kakakku? Nona Bai, apa Bu Bai yang suruh kamu tanya aku? Maaf, kalau Bu Bai tak suka aku langsung resign. Tidak, Nonakin, kamu salah paham. Aku tiba-tiba ingat kakakku juga lulus dari sekolahmu. Makanya aku tanya, jadi kamu dan kakakku? Nona Bai, bisakah kamu janji jangan bilang ke Bu Bai? Ya, Kalian berdua, ada apa ini? nggak ada apa-apa. Kakak, Pak Bai itu, semua data sudah aku rapikan. Aku pamit dulu. Aku keluar rapat sebentar. Kenapa mereka berdua aneh banget? Ngapain sih kamu bikin masalah lagi ya? kakak, apa aku orang ceroboh seperti itu? Kakak, aku mau tanya sesuatu. Apa itu? Waktu kuliah, pernah pacaran nggak? Atau pernah suka sama seseorang? Nggak pernah. Dulu aku cuma fokus belajar. Mana sempat pacaran. Kakakku, benar kata Nonakin. Dia benar-benar lupa sama dia. Nona Chin? Chinzen? Bukan. Kenapa tiba-tiba tanya ini? Nggak apa-apa. Aku cuma iseng tanya. Aku nggak bakal kasih tahu kamu, Cinzen. Dia yang dulu di perpustakaan tiap hari belajar bareng kamu. Junior cewek itu. Apa? Chinzen itu junior itu? Bukannya kamu janjian makan sama Chinzen? Kenapa belum pergi? Kalau kamu nggak ingatkan, aku pasti lupa, bro. Aku duluan ya. Berkas sisanya biar miskin bantu kamu urus. Chinzen. Kamu yang masih sama seperti dulu, selalu kerja keras banget, sampai capek sendiri baru berhenti. Baik, Pak Bai, maaf. Saya cuma lihat Anda tertidur. Saya pikir, Bertahun-tahun ini, kamu pasti banyak menahan diri. apa... Waktu itu saya terpaksa pulang, harus warisi by group, tak sempat pamit sama kamu. Lalu saya coba hubungi kamu, tapi telepon tak pernah dijawab. Saya kira kamu bakal benci saya. Jadi selama ini saya juga tak hubungi kamu lagi. Pak Bai, Kali ini pulang, kenapa tak bilang lebih awal ke saya? aku takut kemampuanku kurang, tak bisa setara dengan Anda. Di hatiku, kamu selalu yang terbaik. Dulu iya, sekarang juga, nanti pun tetap. Lagi pula, jangan panggil aku Pak Bay lagi. Seperti dulu saja. Panggil aku Kak Yang Q. Oke, Kak Yang Q. Ayo, kita makan sesuatu. Chen, aku sudah suruh orang bebaskan Chen Yu dengan jaminan. Apa? Sudah Chen Yu tetap adikmu. Masalah ini kita akhiri di sini. Kalau begitu, kita berdua tak perlu tinggal serumah lagi. Hari ini juga aku akan pindah. Berani kamu serahkan ponselmu.
Shawang ambil cap perusahaan, taruh di ruang kerja saya, lalu Jensen sehari tak pulang. Posisi kepala keluarga Lu, takkan saya berikan sehari pun? Zheng Hong, hari ini saya janjian lagi dengan teman. Nanti saya akan keluar sebentar. Sekarang saya ambilkan buah untukmu dulu. Halo, Chen Yu, Lu Chensen. Dia kabur dari rumah. Ayahmu marah, lalu ambil kembali cap perusahaan. Malam ini kamu pulang, asal kita dapat cap itu. Nanti keluarga Lu, kita tak perlu ikut siapapun lagi. Aku paham, Mak. Tenang saja, kali ini pasti berhasil. Malam ini aku jadi satu-satunya ahli waris. Oke? Kali ini kalian ibu anak yang bermimpi, siap-siap masuk penjara bareng. Halo, Shiwei. Malam ini, aku suruh sopir jemput kamu makan malam di rumahku. Oh iya, ayahku juga ada. Jadi aku harus pakai baju formal ya? Aku gugup banget. Santai saja, pakai yang nyaman saja. Ziwei di rumah kami memang cantik. Pakai apapun tetap bagus. Lu Jensen, sejak kapan kamu pandai memuji? Sudah ya, aku mau mandi dulu. Oke. Shiwei, tenang. Setelah hari ini, tak ada yang ganggu hidup kita lagi. Stempel memang ada di sini. Kali ini aku dan Chen Yu bisa benar-benar menginjak keluarga Lu. Cuma kamu yang seperti debu masih mau injak keluarga lu. Tidak, Zheng Hong. Aku cuma kebetulan ada barang jatuh di sini. Aku datang ambil barang. Zheng Hong, kalau cap perusahaan sudah di tangan kita, nanti kita tak perlu lagi patuh pada siapapun. Masih ada yang mau kamu katakan? Jensen, sisanya gimana? Gimana? Ya, Zheng Hong, bukan begitu. Aku ikut kamu bertahun-tahun, apalagi Chen Yu itu anak kandungmu. Jangan perlakukan dia begitu. Cukup. Mulai hari ini, kalian berdua tak ada hubungan lagi dengan keluarga Lu. Pergi. Tidak, Zheng Hong, tidak. Ayo, 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 duduk, duduk, duduk. Jensen, Ziwei, kamu tak apa-apa. Urusan keluarga lu sudah beres belum? tante tenang saja. Sudah selesai total. Liu Mei, Lu Chenyu, coba curi aset perusahaan, gagal ambil properti penting, dan juga coba kuasai aset perusahaan, termasuk sebelumnya penculikan, fitnah, dan kejahatan lain. Sudah dibawa polisi. Mulai hari ini, keluarga Lu dan mereka tak ada hubungan lagi. Baik, mereka pantas terima ini. Jensen, kamu sudah benar. Orang jahat seperti mereka memang harus masuk penjara semua. Dan buktinya kuat, rekamannya jelas. Bahkan ayahku juga tak bisa berkata apa-apa. Kali ini dia benar-benar sadar si ibu dan anak itu aslinya seperti apa. Sekarang akhirnya tenang juga. Beban terakhir di hati Jensen akhirnya hilang. Bagus sekali ya. Sangat bagus, Kak Jensen. Jadi nanti tak ada yang berani ganggu kalian lagi. Kita bisa tenang main sem. Maksudku, hidup santai. Kamu paling cerewet. Jensen, Ziwei, mulai sekarang kalian berdua bisa nikmati indahnya masa pacaran. Ya, setelah semua yang terjadi, akhirnya setelah badai ada pelangi lagi. Sekarang aku hanya ingin hidup sederhana bersama Ziwei. Sudah waktunya. Sudah malam. Kalian berdua cepat istirahatlah. Iya, iya. Pulang dan istirahatlah. Setelah semua yang terjadi, pasti kalian lelah. Tapi aku masih mau main game sama Kak Jensen. Temani aku main game, ya. Enggak. Aku nggak mau main game. Aduh deh. Apa serunya main game? Ternyata berhasil. Energi spiritualnya benar-benar pulih. Dan lebih stabil dari ledakan sebelumnya. Jauh lebih stabil. Apa karena hatiku sudah lega?
Ikatan duniawi sudah putus. Akhirnya bisa pulang. Harusnya aku senang. Tapi Shenzhen, ayah, ibu, kakak-kakak, Yancheng, Kak Ruanqing, dan keponakan kecil yang belum lahir itu Ziwei, sudah tidur belum? belum tidur belum. Masuk saja. Belum tidur belum. Masuk saja. Kenapa? Kamu kelihatan lagi mikir sesuatu. Enggak kok. Aku cuma merasa terlalu bahagia. Bahagia ini terasa nggak nyata. Kalau aku bilang padanya aku bisa pulang, apa reaksinya? Bodoh. Kebahagiaan ini akan selalu nyata. Aku janji. Dia sedang ragu mau pulang atau tidak. Itu Lu Chensen, Apa? bagaimana aku mulai bicara jika aku bilang kekuatan rohaniku sudah pulih dan aku akan pulang? Dia pasti sedih. Shiwei, Apa? aku janji, dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu besok pagi. Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Tidurlah. Apa sebenarnya yang terjadi pada Lu Chensen? Jangan-jangan mau lamar aku? Enggak. Itu terlalu cepat. Tapi kalau bukan, kenapa dia begitu serius? Soal kekuatan spiritual pulih, haruskah aku bilang ke dia? Tapi kalau aku bilang aku harus pergi. Nggak bisa. Baru membayangkan saja tatapan matanya nanti aku sudah. Tapi aku nggak rela. Nggak rela ninggalin dia. Nggak rela ninggalin orang tua. Nggak rela ninggalin keramaian ini, rumah yang hangat ini. Tuan atas, tugas saya sudah selesai. Kenapa tetap susah memilih? Ziwei sudah bangun, cepat sarapan. Sudah bangun. Sebentar saya datang. Ziwei sudah bangun, cepat sarapan. Sudah bangun. Sebentar saya datang. Serius banget ini. Selesai sudah. Ternyata benar dugaanku. Dia pakai jas. Keren banget. Tunggu Bai Jiwei. Sekarang bukan saatnya naksir. Kekuatan roh dunia dewa. Apa yang harus kulakukan? Pagi. Kamu. Ada apa cari aku? Shiwei, cincin ini namanya Chengxi. Karena seperti kamu, di hidupku paling terang, paling cerah. Kamu menerangi semua gelapku dan dingin. Aku tahu kamu dari dunia dewa. Mungkin segalanya di dunia fana bagimu. Semua itu hanya sekejap. Tapi aku tetap mohon padamu. Mohon tetaplah di sisiku. Bai Jiwei, menikahlah denganku. Aku rela habiskan sisa hidupku untuk lindungi kamu. Izinkan aku bersamamu, melindungi ayah dan ibu kita, kakak dan adik kita, Bai Jiwei. Maukah kau tetap di sisiku? Aku mau. Shiwei, Lu Chensen. Bai Shenzhen, latihanmu di dunia manusia sudah selesai. Aku bawa engkau kembali ke dunia dewa sesuai janji. Tidak, Shangzun. Aku mau kembali. Kembali turun ke dunia jadi manusia. Harus alami lahir, tua, sakit, mati. Aku mau. Shangzun. Itu pertama kali dalam ribuan tahun aku merasa cinta. Kasih keluarga, persahabatan, dan cinta sejati. Shangzun. Aku mau kembali. Aku mohon padamu, izinkan aku kembali. Baiklah. Shiwei, Shiwei, Chensen. kau bikin aku kaget. Chensen. Cincinnya mana? Cincinnya di sini. Aku pakaikan untukmu. Chensen. Nanti mohon bimbingannya. Baik,